Nama saya Indra Gultom. Saya ini adalah mantan atlet bola basket yang sekarang berprofesi sebagai guru dan juga sebagai salah satu pemilik di klub R1 Basketball. Nah, mengenai sejarah perjalanan saya di bola basket, saya mulai waktu itu di SMP kelas 3. Saya mulainya memang telat, karena dulu itu saya bermain bola. Anak-anak Indonesia zaman dulu tuh emang kalau pemain bola selalu nomor satu lah pilihan untuk olahraga. Tapi semenjak NBA masuk ke Indonesia, itulah mulai saya nemuin passion baru di situ di basket, walaupun agak telat ya. Nah, saya mulai telat di SMP, akhirnya saya jatuh cinta sama permainan ini sampai sekarang. Nah, untuk masuk dunia profesional itu perlu proses banget. Karena apa? Sewaktu lulus SMA, saya itu pengen masuk di kampus yang punya beasiswa basket. Dan juga tes universitas untuk masuk di normal aja tanpa ada beasiswa. Cuman sekali lagi faktor ekonomi yang membuat saya akhirnya menunda namanya apanya itu untuk impian ke situ, main di universitas. Nah, oleh karena itu saya sabar dan akhirnya untuk membantu ekonomi keluarga saya disuruh kerja. Dan akhirnya saya kerja di salah satu pabrik di Tangerang sebagai kuli pabrik seperti itu. Ya, jari-jari sepeda motor selama 3 tahun. Ya, bisa dibayangin ya, lulus SMA saya kerja dulu di pabrik 3 tahun. Tapi saya nggak pernah berhenti bermimpi tuh untuk bisa bermain basket. Oleh karena itu saya selama kerja di pabrik, saya nabung dan akhirnya uang tabungan pertama saya daftarkan di salah satu klub di Jakarta untuk menjadi bagian klub dari mereka. Nah, dari situlah passion saya mulai berkembang. Dari masuk join klub itu, akhirnya saya mendapat tawaran untuk bermain secara profesional. Di tahun ketiga saya dikerja di pabrik. Nah, itu menjadi dilema di keluarga saya. Kenapa? Karena di salah satu sisi saya telah membantu ekonomi keluarga, tapi di satu sisi saya harus mewujudkan mimpi saya, passion saya di basket. Oleh karena itu banyak sekali semacam kayak diskusi dengan orang tua dan akhirnya orang tua mengizinkan dengan syarat bahwa basket menjanjikan bahwa saya dapat kuliah. Oleh karena itu orang tua saya mengizinkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah S1, saya sudah bermain di profesional selama 5 tahun dan akhirnya saya mempunyai klub basket sendiri. Nah, perjalanan basket di profesional saya ya paling tinggi di level turnamen peringkat 3 di dulu namanya IBL. Sekarang juga masih IBL sih, dulu sempat berubah nama ya. Di turnamen peringkat 3, itu yang paling tinggi. Sisanya hampir masuk ke Final Four, itu hampir semua, atau 2 tahun saya hampir. Ya kira-kira lah seperti itu profesional di basket. Tapi setelah itu saya telah lulus dari kuliah, dapat tes sarjana, saya langsung banting setir. Kenapa? Karena saya tahu diri juga, mungkin umur saya udah makin tua, dan saya juga nggak mau telat untuk meniti karir jika saya mau keluar dari passion basket. Cuman setelah saya make decision untuk berubah menjadi karir, basket itu tidak pernah berhenti untuk menghantui saya. Oleh karena itu saya kerja freelance, saya tetap melatih basket. Saya kerja di suatu kantor I.O., saya tetap melatih basket. Sampai saya menjadi guru, saya tetap menjadi pelatih basket. Dan akhirnya pelatih basket di klub sama salah satu klub Jakarta, akhirnya saya mempunyai klub sendiri. Yaitu ya seperti yang sekarang namanya R1 Basketball. Nah, kira-kira itulah perjalanan karir saya dari saya meniti karir basket sampai saya sekarang seperti ini, di mana saya sudah bermain di profesional, saya sudah melatih di tingkat junior sampai sekarang juga masih, dan akhirnya saya mempunyai klub sendiri yang merupakan salah satu mimpi saya. Mimpi saya itu waktu zaman muda ada bermain di profesional dan mempunyai klub sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mempunyai itu. Sejarah terbentuknya R1 itu mungkin secara tidak sengaja ya. Saya mempunyai mimpi seperti saya sebutin tadi. Saya beberapa tahun setelah saya berhenti profesional basket, saya meniti karir dulu dan di suatu titik saya mempunyai klub basket sendiri. Di mana saya emang berkecimpung di Bini Basket. Sudah lama sekali di klub saya sebelumnya. Yaitu saya sebut aja namanya ya, nggak apa-apa ya, Indonesia Muda Basketball. Nah, saya di Indonesia Muda Basketball itu sudah selama hampir 15 tahun saya ngelatih di sana untuk melatih junior. Nah, selama 15 tahun itu saya mempunyai suatu mimpi, suatu saat saya akan mempunyai klub seperti Indonesia Muda.
Seperti itulah mimpi saya. Cuman di saat itu saya belum punya mimpi untuk memulai. Karena apa? Saya masih mempunyai passion dan punya achievement di mana saya punya target di Indonesia Muda. Dan akhirnya di suatu saat, nggak tahu kenapa kita ada mungkin ya sedikit berbeda pendapat, akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dengan baik-baik. Dan akhirnya itu saya mengundurkan diri, dan setelah mengundurkan diri, bayangin ya selama 15 tahun, saya do nothing, tidak ngapa-ngapain gitu loh. Akhirnya saya mau, oh yaudah kenapa nggak saya bangun aja sekarang nih. Bagaimana saya mewujudkan klub saya sendiri. Dan oleh karena itu, dari titik itu, saya udah mulai merencanakan mempunyai klub sendiri, di mana mungkin dekat sama rumah saya. Kenapa? Rumah saya kan di Jakarta Timur, jadi saya akan fokus Jakarta Timur. Cuman tidak tahu kenapa, setelah saya keluar berapa bulan, banyak teman saya yang di klub sebelumnya menelpon, coach, kok nggak ngelatih di Indonesia Muda lagi? Oh ya, saya mengundurkan diri, saya mau mempunyai klub sendiri. Dan akhirnya ya salah satu teman saya itu malah, ya udah, lu bikin klub, gue dukung. Nah dari situ, setelah ada kata-kata itu, saya mungkin semangat, dan akhirnya apa? Teman saya itu ada 2 orang yang istilahnya mempunyai support yang baik untuk memulai mimpi saya. Akhirnya saya bertiga memulai itu, dan mereka support mimpi saya untuk membuat R1 Basketball dengan konsep yang berbeda. Maksudnya berbeda adalah kita nggak hanya bina basket, tapi juga membina karakter-karakter dengan program-program khusus yang akan kita buat di R1. Dan mereka setuju. Akhirnya kita bertiga mulai, dan terbentuklah R1 itu di tanggal, saya masih 12 November 2017. Itu sejarah terbentuknya R1, dan itu tidak sama sekali membutuhkan lama proses. Kita bertiga nyamain visi, segala misi, dan akhirnya nge-link, dan akhirnya terciptalah nama R1 Basketball. Nah, disitulah mulai terciptanya R1 Basketball dengan visi dan misi yang saya buat berbeda dengan klub-klub pembinaan lainnya, supaya apa? Kita mempunyai ciri khas sendiri. Nah, saya bisa sharing di sini bahwa ciri khas R1 Basketball adalah dengan melatih dengan nilai-nilai. Nilai-nilai maksudnya kita tidak hanya mengajarkan anak-anak bermain basket secara baik dan benar, tapi kita masukkan juga nilai-nilai values yang baik di dalam konsep bermain bola basket. Dan kita tetapkan values-values itu, yang terkenal dengan singkatannya itu build ups. Ada plesetannya juga sih, build ups itu adalah membangun ke atas. Cuman build ups itu ada singkatan, B-nya itu for believe in God, I-nya integrity, L-nya loyalty, U-nya unity in diversity, L-nya P-nya perseverance, P-nya lagi principle, dan yang terakhir adalah skillful. Nah, dari 7 prinsip itulah saya memulai R1 Basketball ini sampai sekarang selama 3 tahun. Saya rasa itu mungkin sejarah di mana saya membuat R1 ini, dan sampai sekarang ini walaupun pandemi ya masih bertahan. Walaupun ya sedikit tertati-tati lah, tapi kita bertahan. Oke, perjalanan saya memilih klub itu yang seperti saya ceritakan tadi mengenai sejarah R1 adalah memang berkat dukungan dari teman-teman saya yang dulu pernah bergabung di klub saya sebelumnya, yaitu Indonesia Muda Basketball Jakarta. Tanpa dukungan 2 teman tersebut, tidak mungkin ini akan terrealisasi ya. Kita punya lapangan sendiri, kita mempunyai member, tidak mungkin tanpa ada dukungan. Oleh karena itu memang benar, hubungan antar teman itu sangat-sangat prinsipal untuk membangun suatu mimpi. Kenapa? Tanpa ada dukungan teman, tanpa ada kepercayaan dari teman, tanpa adanya saling mengerti antara teman, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Walaupun di dalam perjalanan menjadi pemilik klub ini banyak sekali konflik-konflik, cuman selama kita trust, selama kita mempunyai mimpi yang sama dan tujuan yang sama, hal itu pasti kita akan bisa anyulir. Dan mungkin itu yang bisa saya share menuju perjalanan saya, yaitu berkat dukungan 2 teman saya itu, dan akhirnya menjadi partner sampai sekarang. Dan memang membangun partner itu tidak mudah, karena apa? Mempunyai banyak waktu, dana, dan perlu energi, dan juga mungkin ya pengorbanan. Kenapa? Karena kita bertiga semua nih berprofesi ganda. Selain punya klub basket, kita juga berprofesi sebagai apa? Pekerja. Ya, kita bagi-bagi waktu, dan seperti saya bilang, tidak mungkin kita nggak ada konflik. Pasti ada konflik, tapi seperti lagi, tujuan akhir kita sama.
yaitu adalah membangun basket dengan karakter anak-anak menjadi lebih baik lagi dengan bola basket. Itulah prinsip kita, makanya perjalanan menjadi pemilik klub ini adalah yang mungkin saya bisa share dengan pihak Ilmugo. Untuk manage dan mempunyai lapangan sendiri itu mungkin suatu hal yang berbeda ya. Pertama, memanage itu tidak segampang apa yang kita kira gitu loh. Tapi saya mempunyai modal yang mungkin yang agak kasar. Kenapa? Karena kan saya pelatih. Nah, pelatih itu emang dituntut untuk memanage semuanya loh. Selain membina pemain, kita juga administrasi harus bagus, dan how to manage your assistant ya, asisten kita sendiri, dan juga harus bertanggung jawab kepada siapa, ketua atau pimpinan kita di klub basket tersebut. Jadi mempunyai banyak managerial skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelatih basket mini ya. Untuk saat ini banyak sekali skill managerial yang kita bisa latih di situ dan kita dapatkan. Nah, untuk R1 sendiri saya berpatokan pada itu. How to manage coaches, bagaimana memanage staff, bagaimana manage anggota. Nah, itu suatu 3 hal yang menurut saya sangat penting untuk membangun suatu klub basket. Kalau kita tidak bisa manage 3 hal tersebut, mungkin ya kita tidak bisa survive. Karena di Jakarta sekarang itu banyak sekali klub-klub yang udah mulai muncul dan mungkin berkembang, dan juga ada yang salah satu klub yang mungkin sudah lama bermain dari tahun 70, 80 ya kan. Nah, seperti saya bilang, 3 hal itulah: memanage staff, memanage pelatih, dan memanage orang tua. Menurut saya 3 kunci utama. Bagaimana memanage staff? Kita selalu berkomunikasi, apalagi zaman sekarang ya sudah canggih. Kita melalui WA, kadang-kadang kita video conference call untuk segala yang berhubungan dengan manajemen operasional. Untuk pelatih, kita sampai hire penasehat khusus yang mungkin background-nya itu udah level nasional. Kenapa kita panggil itu? Karena kita butuh. Walaupun saya punya pengalaman 15 tahun ngelatih mini basket, tapi saya butuh seorang penasehat yang mempunyai tahu pengalaman yang mungkin lebih dari 15 tahun untuk melatih basket. Maka lagi itu kita datangkan satu penasehat khusus, ya, Bapak Edi Suganda. Ya, mungkin beberapa insan basket udah tahu dia bahwa dia adalah pelatih fisik awalnya. Tapi setelah saya bekerja sama dia juga bisa mengerti mengenai masalah membuat program. Nah, itu yang saya butuhkan untuk sharing ilmunya dia kepada pelatih-pelatih muda sekarang. Kunci pertama adalah penasehat, karena saya tidak bisa berdiri sendiri di sini. Walaupun saya sebagai salah satu pemilik, cuman saya butuh reminder dari segala pihak, tapi saya butuh reminder itu yang mempunyai kompetensi yang di bidang itu. Oleh karena kita panggil Coach Edi di R1 Basketball. Nah, how to manage pelatih lagi adalah kita mempunyai suatu pedoman. Kita mempunyai suatu pedoman di mana kita harus ketemu, di mana kita harus sharing, evaluasi. Tidak hanya melalui WhatsApp, kita juga ada monthly meeting. Walaupun di pandemi ini meeting kita sama sekali tidak beraturan. Karena apa? Karena ya satu, kita tidak boleh ketemu langsung. Oleh karena itu kita melalui waktu itu kita melalui Zoom yang terkenal ya. Cuman Zoom agak fatigue karena pelatih basket ini tidak terbiasa dengan seperti itu. Dan akhirnya setelah lockdown kebuka udah di stop, nah kita udah mulai lagi tuh meeting, monthly meeting. Kadang-kadang kita mempunyai konsep di mana kita harus mengembangkan sayap kita untuk lebih hanya ngelatih basket, karena di pandemi ini kita tidak bisa ketemu langsung kan. Makanya kita mencari sesuatu yang membuat klub ini tetap survive di Jakarta. Nah, hal itulah yang kita lakukan untuk pelatih-pelatih, mengundang salah satu penasehat. Kedua adalah melalui monthly meeting, yang itu harus penting sekali. Dan yang ketiga adalah monitoring. Monitoring di setiap pelatih itu punya sisi skill monitoring sendiri. Jadi setiap rapat pelatih akan ditanya, menurut lu gimana, kita open communication buat pelatih. Dan apa yang dibutuhkan pelatih kita open, dan itu kita salurkan melalui satu suara, dan akhirnya suara itu masuk ke manajemen. Nah, itulah mungkin yang untuk pelatih ya, untuk memanajer atau pelatih. Nah, untuk memanage orang tua, kita punya link sendiri di mana yang kadang-kadang agak-agak susah dan kadang-kadang sedikit gampang. Kenapa? Karena semua karakter orang itu kan berbeda-beda. Apalagi kita gabungan dalam satu komunitas. Nah, itulah mungkin seninya di situ. Untuk memanage orang tua ini agak-agak susah, tapi agak-agak sedikit gampang juga. Gampang kalau kita sejalan, tapi kalau tidak sejalan, bisa-bisa ini satu seluruh komunitas mungkin dikomplain kali.
Dan itu komplainnya bisa keluar dari internal kita, dan itu tidak mau terjadi. Oleh karena itu, kita selalu membuat standar di mana orang tua bisa paham bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menyalurkan aspirasinya. Dan kita mempunyai batasan juga sama pelatih-pelatih supaya orang tua nggak terlalu ikut campur juga. Kadang-kadang kalau orang tua terlalu ikut campur, pelatih nggak bisa konsen. Karena kemauan orang tua itu kan beda-beda demi anaknya loh. Karena ini kan tim basket, dan kita tidak bisa memfasilitasi semua kemauan orang tua karena apa? Basket kan teamwork. Nah, kalau teamwork kita bisa ya lu harus sesuai dengan apa standarnya R1. Maka karena itu ya build up value-nya itulah yang kita paparkan. Dan semoga ya antara orang tua, pelatih, anak sendiri yang berlatih di sini dengan standar build up itu mereka udah mulai oke, mungkin culture-nya R1 seperti ini. Dan kita mencoba untuk menyampaikan misi, dan alhamdulillah sampai sekarang sih ya komplainan itu ada. Cuma kita bisa manage dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dengan yang istilahnya tidak adalah unsur-unsur yang kepentingan pribadi seperti itu. Nah, dua hal ya. Pertama pelatih, kedua orang tua, dan yang terakhir ketiga adalah tadi saya bicara dengan staff. Kalau staff mungkin dua partner saya ini lebih paham. Karena apa? Dua partner saya ini emang benar-benar di dunia profesional yang dimana how to manage organisasi atau how to menghandle organisasi, dan saya kebantu banget sama partner saya yang dua orang ini, dan mereka lah lebih banyak kasih masukan di situ. Oleh karena itu kita bertiga saling mendukung, dan alhamdulillah sampai sekarang semoga komunikasi berjalan dengan baik. Yang penting adalah dasarnya kepercayaan dan tujuan yang sama. Itu aja. Kita agak dilemanya itu pas waktu pandemi, terus terang saya. Itu pandemi dilema sekali. Tempat ini baru jadi. Dan kita sudah mengeluarkan kos yang mungkin tidak sedikit. Tetapi dari pemerintah kita lockdown total gitu kan waktu itu. Sama sekali tidak ada pemasukan dari lapangan ini. Dan member kita itu banyakan akhirnya apa? Cuti. Dengan adanya cuti, berarti kita tidak dapat pemasukan. Dan hampir semua klub seperti itu. Cuman, ya kenapa kunci sukses yang mungkin saya bilang dari tadi, ini adalah lebih kepada kita saling percaya, satu. Semua bisnis pastilah, kalau tidak percaya nggak mungkin. Dua orang teman saya itu datang ke saya dan mencoba, ya Coki, gue dukung lu 100%. Nggak mungkin akan seperti itu. Tetapi karena emang dasar kepercayaan dan bagaimana memanage kepercayaan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, itulah mungkin kunci yang pertama. Yang kedua adalah pengorbanan. Kenapa? Kalau kita saling percaya, tapi kita tidak bisa menjalankan pengorbanan, contoh saya bilang tadi, kita bertiga adalah pekerja. Banyak pengorbanan yang kita berikan untuk memanage atau menjadi istilahnya nggak susah-susah juga sih, kita baru memulai lagi kan. Waktu, keluarga, dan itu semua kita udah komit. Ayo, ini kita sudah komit dari awal 3 tahun yang lalu, memajukan basket dengan fasilitas yang istilahnya klub tidak akan berpusing lagi nyari lapangan, dan kita bisa menyewakan ini kepada pihak luar. Ayo kita tetap semangat walaupun kita agak sedikit tertatih di pandemi ini, tapi dengan kepercayaan, dengan istilahnya pengorbanan yang kita buat, dan yang satu konsisten lah. Nah itu kuncinya yang pertama, konsisten. Kenapa? Kita tidak pernah capek untuk mengingatkan. Kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang partner saya lupa, kadang-kadang partner saya kelebihan, kadang partner saya malah kekurangan. Nah itu kepercayaan dan dasarnya trust itulah yang membuat kita, oh ya sorry, gua minta maaf, oke kita langsung mulai lagi. Dan akhirnya alhamdulillah pandemi lockdown udah agak sedikit begini dan kena masa transisi, dan seperti lihat pelan-pelan udah mulai lagi, dan akhirnya member yang tadinya cuti akhirnya balik lagi, dan cash flow kita semakin hari semakin ya cukup lah, walaupun ada beberapa sisi keputusan manajerial yang membuat beberapa pelatih harus dirumahkan. Cuman kita mempertahankan ini yang sisanya dengan janji bahwa nanti yang dirumahkan kalau udah normal ya kita tarik lagi, karena kita percaya apa dengan komitmen itu. Karena kita udah make decision, komitmen kita untuk manggil mereka kembali setelah ini pandemi selesai.
Mungkin kriteria untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga R1 dari sisi staff, pelatih, atau dari sisi manajerialnya, mungkin kita bisa hubungkan dengan permainan bola basket itu sendiri itu. Ya salah satu kriteria dasarnya adalah mungkin sportif dan dinamis. Tetapi mungkin yang bisa saya share untuk kriteria R1 basketball ini adalah jika kalian ingin menjadi salah satu bagian dari keluarga kita, ya kita mempunyai kultur yang berbeda. Ya, kultur kita pertama adalah kita ada punya nilai-nilai pembinaan yang saya sebutin tadi di awal, yaitu adalah build ups. Ya, build ups itu adalah ya tadi saya sebutinnya satu-satu, believe in God, integrity, loyalty, unity in diversity, principle, perseverance, dan juga skillful. Nah, itulah salah satu yang mungkin kita bisa salah satu dasar untuk bisa menjadi salah satu bagian kita. Nah, mungkin dalam proses penerimaan, dalam proses screening, itulah yang menjadi dasar kita. Bisa nggak lu menjadi seseorang yang integritasnya tinggi? Bisa nggak lu yang mempunyai loyal yang tinggi? Kenapa? Karena di dunia basket ini yang butuh hal-hal seperti itu. Kenapa? Kalau tidak punya hal seperti itu, mungkin kerjaan kita jadi serasa berat. Kenapa berat? Ya karena kita membutuhkan passion, orang yang passion di dunia bidang ini. Maka oleh karena itu saya create suatu values di mana mereka bisa menjadi bagian dari kita. Ya itulah kulturnya kita. Kerja sebagai pelatih manajerial tetapi mempunyai stand up build ups. Bermain bola basket tetapi mempunyai values yang seperti build ups. Ya seperti hal itulah. Dan mungkin karyawan saya yang salah satu untuk membuat lapangan ini beroperasional, dia juga dituntut seperti itu. Makanya prosesnya itu lama sekali untuk mengingatkan atau membina atau membentuk karakter sesuai dengan build ups. Ya selama 3 tahun akhirnya dia bisa berubah dan itu menjadi patokan kita. Bagaimana kalian bisa bergabung? Ya harus menerima kultur dan juga harus bisa berprinsipal seperti nilai-nilai values yang seperti tadi, yaitu build ups. Ya itulah mungkin salah satu kriteria penerimaan untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Tidak perlu banyak-banyak, 2 hal aja itu cukup. Pelajaran berharga yang saya dapatkan adalah satu, bagaimana cara membangun tim yang sesuai dengan karakter saya. Dan karakter yang akan saya buat untuk membina suatu perusahaan, bukan perusahaan ya, klub basketball ini. Itu yang pelajaran berharga, karena membentuk tim itu sangat-sangat susah. Saya pernah menjadi bagian tim, tapi saya tidak menjadi proses untuk membuat itu tim. Dan ini saya sebagai pemilik klub ini, salah satu pemilik klub, adalah dipaksa untuk membentuk tim, dan itu pelajaran yang berharga. Kenapa? Karena tidak semudah itu. Walaupun kita punya standar-standar, tapi banyak hal-hal yang sangat menjanggal ya, salah satu yaitu ya, udah banyak klub di Jakarta. Itu yang pertama kali penghargaan yang berharga yang saya dapatkan. Kenapa? Karena untuk mencari pelatih yang sesuai dengan karakter kita, itu kita harus mencoba segala sisi, menanyakan segala sisi, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya kita ada beberapa lah yang sesuai dan ada yang beberapa tidak. Itu mungkin salah satu penghargaan berharga yang saya dapatkan di R1. Yang kedua pelajaran berharga adalah hubungan dengan partner. Saya tidak ada masalah untuk bermain basket secara teamwork. Tetapi setelah saya membentuk ini, adalah suatu bidang yang berbeda. Dan itu saya dapatkan waktu ketika membangun ini dengan 2 partner saya. Itu saya diajarkan bagaimana harus sabar. Saya diajarkan harus banyak berkorban. Saya harus diajarkan banyak untuk lebih mengerti apa yang membedakan pemilik dan pelatih, karena saya juga pelatih di sini. Nah itu yang saya diajarkan penghargaan berharga, bagaimana membedakan 2 topi sebagai pemilik klub dan 1 topi lagi adalah sebagai pelatih di klub itu sendiri. Dan itu tidak gampang. Saya belajar banget dari situ. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus mikirin klub, di satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan pelatih. Dan bagaimana kita bisa mematch itu menjadi win-win yang solution, itulah sangat-sangat yang pelajaran yang saya dapat. Dan itu saya dapat dari partner saya itu yang 2 orang tersebut tadi. Dan itu adalah menjadi mungkin ya salah satu titik di mana pengetahuan saya lebih luas lagi. Bagaimana how to differentiate between the coaches and also the owner of the club. Itulah mungkin yang saya bisa share. Dan satu lagi, penghargaan berharga adalah berhubungan dengan keluarga. Ya, kenapa dengan keluarga? Kenapa? Karena saya mungkin banyak menyita waktu untuk keluarga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ya
karena kita udah komit segala macam. Ya saya menjelaskan juga kepada keluarga, saya bakalan akan sedikit tidak bukan perhatian ya, membuang waktu untuk keluarga demi ini. Kenapa? Karena ini mimpi saya. Dan akhirnya alhamdulillah walaupun ada sedikit konflik dengan keluarga dan apa yang saya harus tujukan ini di R1 itu sedikit konflik, makanya kita selalu bersharing dengan bertiga dan akhirnya ada banyak masukan dari dua teman saya itu dan akhirnya saya membuat, oh ya, keluarga saya akan menerima. Dan intinya bahwa sekarang walaupun tujuan kita belum sampai, ini baru 1-2, kita ada mungkin 10 tujuan yang belum sampai ya. Akhirnya dengan proses itu keluarga saya akhirnya menerima. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bertiga ini mengutamakan kekeluargaan. Walaupun profesional tetap aja ada kekeluargaan. Itulah penghargaan yang saya dapatkan. Yang pertama, how to build a team di dalam klub sendiri. Kedua, bagaimana membedakan dua topi antara owner dan pelatih. Dan yang ketiga adalah how to manage your relationship di keluarga itu sendiri, walaupun dengan kesibukan sebagai pekerja dan juga salah satu pemilik klub ini. Ya itulah mungkin saya bisa share. Dan yang paling penting adalah di sini adalah basic atlet saya seperti sportif, dinamis, dan juga tidak pantang menyerah, itu adalah menjadi modal. Kalau dibilang sih modal dengkul ya kata orangnya, tapi itulah modal saya sebagai pengalaman saya jadi atlet. Jadi bagi yang di sana, jika kalian, anak-anak kalian pengen jadi atlet, tolong support, karena itu sangat membantu banget. Dia diajarkan untuk menjadi teamwork, menjadi orang yang tahan banting, dia menjadikan orang yang sesuai dengan target, disiplin tinggi. Nah itulah mungkin salah satu yang membedakan bahwa ya lu secara mental lu siap untuk dunia kerja. Dan akhirnya apa? Saya akhirnya membuat prinsipal seperti ini ya mungkin gara-gara basket yang diajarkan oleh pelatih-pelatih saya sebelumnya, atau juga mungkin dari partner-partner saya itu sendiri. Dan itulah mungkin yang pengalaman berharga yang bisa saya share di Ilmu Go. Dan moga-moga ini menjadi inspirasi dari teman-teman yang sedang menonton juga, bahwa tidak mudah, cuman kalian bisa, asalkan mempunyai yang values lu sendiri yang lu bisa kembangkan bersama teman-teman atau partner kalian. Jadi jangan salah pilih partner. Terima kasih.